Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tentu kita tidak asing lagi mendengar cerita tentang Uwais Al-Qarni, karena para masyayikh, para ustadz sering bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini biasa dipanggil atau nama lengkapnya adalah Uwais Amir Al-Qarni. Amir ini adalah ayahnya, sedangkan Al-Qarni ini sebuah daerah Qarn di Yaman. Dusun namanya Qarn di Yaman. Beliau lahir sekitar tahun 594 Masehi. Jadi Uwais Al-Qarni hidup pada masa tabi'in. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang taat kepada orang tuanya. Ayahnya sudah meninggal dan dia taat dengan penuh kesalehan merawat ibunya yang sudah tua, ibunya yang sudah tidak berdaya. Oleh Uwais Al-Qarni, beliau sangat taat sekali, sangat saleh sekali merawat ibunya yang sudah sepuh ini. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tiap hari Uwais Al-Qarni merawat ibunya sampai suatu saat ibunya meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu Uwais Al-Qarni di sini bingung. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni ini seorang yang fakir. Dia tidak punya apa-apa. Bagaimana bisa memberangkatkan ibunya ke tanah suci? Kemudian Uwais Al-Qarni berpikir dan akhirnya beliau membeli seekor lembu. Kemudian lembu ini sama Uwais Al-Qarni disimpan di atas bukit. Jadi pagi dan sore ini lembu sama Uwais Al-Qarni digotong dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Mulai dari kecil ini lembu. Sehingga orang-orang desa Qarn pada saat itu banyak yang menghina, banyak yang mengejek Uwais Al-Qarni. Bahkan disangkanya Uwais Al-Qarni ini sudah gila. Uwais Al-Qarni gila, Uwais Al-Qarni gila, gitu, menyangkanya seperti itu. Tapi Uwais Al-Qarni pantang menyerah. Dia latihan membawa beban, ya, seekor lembu dari bawah sampai di atas bukit. Tiap hari itu latihan kekuatan otot-ototnya. Agar apa? Agar bisa membawanya ibunya dari Yaman ke Mekah. Karena ibunya pengen naik haji. Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah lumayan cukup jauh. Sekitar 500 kilo lebih lah. Nah, kemudian setelah lembu itu besar dan Uwais Al-Qarni mengangkat dari bawah ke atas, latihan terus, setelah dirasa cukup kuat Uwais Al-Qarni, akhirnya Uwais Al-Qarni memangku ibunya dari Yaman ke Mekah untuk apa? Untuk ibadah haji. Jadi menggendong ibunya ini untuk ibadah haji. Sehingga sampailah Uwais Al-Qarni membawa ibunya ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dengan digendong. Nah, kemudian Uwais Al-Qarni memohon pada Allah, memohon ampunan untuk ibunya. Sehingga ibunya terkejut. Wahai anakku, kenapa engkau memohon ampunan untukku? Tidak untuk kamu.
Apa jawab Uwais Al-Qarni? Cukup ridho ibu yang menghantarkan aku ke surga. Masya Allah. Begitu hebatnya Uwais Al-Qarni ini. Dan pada saat itu juga Uwais Al-Qarni ini disembuhkan dari penyakitnya, karena Uwais Al-Qarni punya penyakit kusta, gitu ya. Sehingga pada ibadah haji Uwais Al-Qarni disembuhkan oleh Allah Ta'ala dan disisakan satu titik di telapak tangan kanannya. Itu tanda buat Uwais Al-Qarni. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita tentu diajarkan untuk taat kepada orang tua, taat kepada ibu kita, taat kepada bapak kita. Jangan sampai melawan kepada orang tua, atau membentak orang tua, atau bahkan menelantarkan orang tua. Nauzubillahi min dzalik. Kita diajarkan oleh orang-orang yang soleh, oleh para kiai, para ustadz, untuk senantiasa berbakti kepada orang tua sebagaimana berbaktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.